Kesenjangan sosial yang cukup tinggi, bahkan di beberapa daerah, mereka masih memandang status sosial untuk mendapatkan pendidikan maupun pekerjaan. Ini mengakibatkan ketimpangan sosial. Mempelajari dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dan pemerintah harus bekerjasama untuk menjadikan Indonesia yang bersih dari KKN. Menyaring budaya barat dengan bijaksana, pemerintah dan tokoh masyarakat bisa dijadikan teladan dengan sifat arif dan bijaksananya. Pendidikan Pancasila sejak dini agar nantinya generasi muda Indonesia dapat menerapkan nilai Pancasila dengan lebih baik cara mengatasinya. Dalam kehidupan, aku sering menghadapi perbedaan. Setelah dipikir-pikir, konflik sebetulnya membuatku lebih arif menyadari bahwa mereka yang berbeda pandangan bukan berarti dia harus dijauhi. Kenapa ya? 12 tahun belajar tentang Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di sekolah dasar sampai menengah belum tentu membuat aku mempelajarinya dengan utuh. Semakin tinggi jenjang sekolahku, konsep kenegaraan, sejarah, dan politik juga diajarkan. Namun sayang, seringkali hanya hafalan, cepat lupa, dan tidak bermakna. Padahal sebenarnya sekolah ibarat negara kecil juga kan? Ada presidennya, yaitu kepala sekolah, setiap kelas ada ketua kelas, ada wakil rakyat. Jadi belajar sistem pemerintahan sebenarnya bisa praktik di sekolah. Jika ada musyawarah sekolah warga untuk menetapkan anggaran misalnya, jadi berbeda kan? Belajar Pancasila dengan mengamati, mempraktekkan, dan merefleksikan budaya yang ada di sekolah. Wawasan keragaman, apalagi jika perbedaan suku atau agama dari warga sekolah dihargai dan dirayakan sebagai kekayaan sekolah. Pasti aku tidak akan gagap menjumpai keragaman di masyarakat. Soal perbedaan pandangan bisa terus dilatihkan lewat keterampilan berpikir dengan metode pembelajaran, diskusi, debat. Nilai Pancasila akan terus hidup dan berkesan. Kemampuan berpikir kritis juga akan terus berkembang. Aku akan lebih bijak menghadapi berbagai isu yang terkait tentang demokrasi ataupun tata kelola negara di Indonesia ini. Artinya, pada saat aku tumbuh mata pelajaran kewarganegaraan saja tidak pernah cukup. Nilai Pancasila perlu dipraktekkan dan melebur dalam kehidupan sekolah. Bagian dari budaya menjadi salah satu kunci peningkatan kualitas SDM Indonesia. Kita mengalami situasi krisis, suara kritis kepada kekuasaan karena hampir semua elemen masyarakat sipil dari mulai LSM, kampus, media, dan mahasiswa telah merapat dengan kekuasaan atau sekurang-kurangnya memilih untuk diam. Demi menghindari stigma berpihak kepada kelompok intoleran yang anti Pancasila dan anti demokrasi. Kampus perlu mendapat catatan secara khusus absennya gerakan mahasiswa yang membawa gagasan bernas dan berani bersuara kritis kepada kekuasaan. Di sisi lain, pemilu dalam sistem proporsional terbuka tidak memperkuat pelembagaan partai politik karena kader yang loyal terhadap partai bisa dikalahkan oleh kader pendatang baru yang memenangkan kompetensi karena mampu mempraktikkan politik uang dengan lebih masif. Akhirnya, sistem politik nasional diisi oleh kader-kader instan. Maraknya ujaran kebencian, intoleransi, dan diskriminasi terhadap minoritas agama dan suku merupakan gejala yang mengkhawatirkan.
Perbedaan pilihan politik atau keyakinan tidak boleh menggerus modal sosial kita berupa rasa saling percaya, toleransi, saling tolong-menolong, dan saling menghargai perbedaan, mengakibatkan kemunduran. Lalu, apakah nilai-nilai di atas sudah kita terapkan dalam kehidupan masa kini? Dalam masa sekarang ini, nilai dari 5 sila Pancasila bisa dibilang mulai luntur. Mari kita bahas bersama-sama. Sila pertama, pada masa ini sudah mulai tercemar dengan adanya aliran-aliran. Sila kedua, banyaknya kasus korupsi yang dihukum dengan hukuman yang ringan, namun rakyat kecil dihukum dengan hukuman seberat-beratnya, moral yang rusak, ketimpangan hukum. Sila ketiga, persatuan dan kesatuan Indonesia masih baik. Banyak mahasiswa sebagai aktivis bersatu untuk memperjuangkan rakyat Indonesia. Tetapi tetap saja di daerah tertentu masih saja terjadi perselisihan. Sila keempat, kedaulatan yang berada di tangan rakyat masih berlaku dan berjalan baik sampai sekarang ini. Sila kelima, kesenjangan sosial yang cukup tinggi, bahkan di beberapa daerah masih memandang status sosial untuk mendapatkan pendidikan maupun pekerjaan. Hal ini menyebabkan ketimpangan sosial.